Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jericho Welan Shevchenko. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Prodi saya Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan velg dari awal hingga tahap akhir. Untuk memenuhi nilai tugas saya, yaitu dengan Bapak Fatur SPDMT. Langsung aja. Yang pertama ini proses pembuatan velg. Bahan yang digunakan pada proses pembuatan velg ini itu ada baja, paduan aluminium, paduan magnesium, dan yang terakhir ada serat karbon. Kemudian tahap pertama ini kita harus membuat desain, di mana membuat desain ini harus mempertimbangkan tren pasar, estetika kendaraan, dan merek. Kemudian ketika sudah membuat sketsa, kita ubah menjadi model 3D menggunakan software yang mendukung seperti SolidWorks, CATIA, atau Autodesk Inventor. Selanjutnya ini adalah proses casting. Pada proses ini, aluminium kita lelehkan menjadi cairan dan dituangkan ke dalam cetakan molding yang terbuat dari logam. Pada proses casting ini, temperatur suhu sangat penting karena untuk membuat produk yang bagus dan tidak enci. Kemudian yang ketiga ini adalah forging, yaitu pada proses ini dimulai dengan batasan silinder atau billet paduan aluminium kelas penerbangan yang memiliki struktur butir yang sudah bagus. Kemudian billetnya dipanaskan dengan suhu sekitar 400 atau 500 derajat Celcius agar menjadi lebih lunak dan mudah dibentuk tanpa adanya retakan. Di sini ada gambarnya die forging. Billet yang dipanaskan ditempatkan di antara dua cetakan baja atau dice dan ditekan dengan tekanan ribuan ton. Nah, di sini billet di sini ditekan dengan berat yaitu ribuan ton. Kemudian grain flow, tekanan ekstrim saat forging memaksa butir-butir logam untuk mengalir dan sejajar dengan bentuk velg. Selanjutnya itu adalah flow forming. Pada proses flow forming ini kita harus memanaskan ulang. Velg setengah jadi kita panaskan kembali. Kemudian velg diputar dengan kecepatan tinggi pada mesin khusus sementara satu atau lebih. Roller baja menekan bagian barel atau bibir velg ke arah luar. Yang terakhir ini ada pemadatan material. Tekanan dan panas saat rolling memaksa butir-butir aluminium dibagikan barel untuk memanjang dan memadat ini secara efektif atau menempa bagian barel. Kemudian proses selanjutnya ini adalah machining. Nah, pada proses machining ini itu ada pembubutan atau turning. Velg dipasang pada mesin bubut CNC dan diputar dengan kecepatan tinggi. Alat potong akan menghilangkan material dari bagian luar dan dalam. Nah, di sini pada proses pembubutan ini sudah ditentukan juga agar posisinya, diameter, dan lain-lain ini secara simetris. Kemudian pada proses milling atau fries. Nah, pada proses ini kita menggunakan mesin fries CNC. Pada proses ini, alat potong berputar akan membentuk detail jari-jari, membuat lubang baut, lubang pentil ban, dan lubang akses lainnya. Selanjutnya ini adalah deburring. Setelah machining, sisa-sisa material tajam atau bari dihilangkan secara manual atau otomatis untuk permukaan yang halus dan aman. Selanjutnya ini adalah finishing. Nah, pada proses ini lumayan banyak ada tahapannya, yaitu pembersihan dengan menggunakan deterjen atau pelarut. Nah, fungsinya ini untuk menghilangkan minyak, kotoran, dan sisa-sisa dari machining dari proses sebelumnya. Kemudian langsung kita cat atau painting. Nah, pada proses painting ini
Kita menyemprotkannya dengan beberapa lapis, dan setelah itu kita keringkan. Selanjutnya itu adalah polishing, yaitu permukaan velg dipoles. Nah, tujuannya ini agar mencapai kilau seperti cermin. Dan yang terakhir ini ada clear coat. Nah, ini untuk melindungi lapisan transparan atau glossy yang diaplikasikan di atas cat atau polesan. Fungsinya ini untuk melindungi dari UV atau goresan dan juga korosi. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.